Podcast di sini. Nah, kali ini Marine Podcast akan membahas daerah yang menjadi destinasi wisata wajib bagi turis lokal maupun turis mancanegara. Apalagi kalau bukan Labuan Bajo. Siapa sih yang tidak tahu dengan pesona indah Labuan Bajo? Kali ini saya, Ersa Rahmalyani, di Marine Podcast bersama Aifata Kristo, Alfiansyah Prastyo, dan Bang Yogi Meilana akan mengupas tuntas tentang destinasi wisata di Labuan Bajo. Pasti dari kita tak sedikit yang bertanya, mengapa Labuan Bajo hingga saat ini masih menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi oleh turis lokal maupun mancanegara. Menurut pandangan dari Aifata, gimana tuh? Ya, halo Ersa. Oke, jadi buat pertanyaan, mengapa sih Labuan Bajo masih menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi? Ya, alasannya sebagai daerah pariwisata super prioritas, Labuan Bajo juga memiliki beragam jenis destinasi yang sangat menarik gitu dan terkenal juga sampai ke mancanegara gitu. Kalau bisa dibilang, Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang paling lengkap gitu dan paling unik. Kenapa? Karena di dalamnya beragam destinasi seperti ada Pulau Komodo yang nggak ada lagi di mana-mana, hanya ada di Indonesia, hanya ada di Labuan Bajo. Lalu ada juga Pulau Rinca untuk ngelihat ya sama kayak Pulau Komodo, ada komodonya, ada kerbau, burung dan beragam biota lainnya. Lalu ada Pulau Padar yang cantik banget tuh, dan juga yang terakhir ada Pulau Pink yang di dalamnya ada pantai pink yang hanya ada dua kalau nggak salah ya di dunia. Jadi mungkin karena alasannya itu Labuan Bajo masih sering dikunjungi oleh turis lokal maupun mancanegara karena beragam destinasi yang menarik di dalamnya. Nah, kalau gitu, Kak Ifata, apa saja sih yang ditawarkan ketika berkunjung ke destinasi wisata di Labuan Bajo ini sih? Nah oke, karena memiliki beragam jenis objek wisata yang sangat menarik dan unik gitu ya. Di Labuan Bajo, beragam jenis kegiatan juga bisa kita lakukan selama berkunjung ke Labuan Bajo. Selain menikmati keindahan dari pulau-pulau yang eksotis seperti Pulau Padar dan Pulau Rinca, kita juga bisa belajar tuh tentang hewan eksotis yang hanya ada di Indonesia, yaitu komodo di Pulau Komodo. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat staycation, bisa menikmati berkunjung atau menginap di hotel-hotel bintang 3 sampai bintang 5 yang ada di Labuan Bajo, yang mana fasilitasnya tentunya udah lengkap-lengkap banget gitu ya. Selain itu kita juga bisa ikut menaiki kapal atau sailing mengelilingi pulau. Lalu ada kegiatan snorkeling atau diving di sekitar pantai Pink untuk menikmati keindahan terumbu karang di bawah laut. Juga di Labuan Bajo juga memiliki beragam jenis kuliner, khususnya kuliner seafood yang sangat menarik dan menggugah selera lah gitu ya kalau kita misalnya berkunjung ke sana. Kak Ifata, aku mau tanya lagi dong. Apa aja faktor utama yang menjadikan Labuan Bajo itu lebih unggul dari daerah wisata lainnya? Ya, faktor utama yang menjadikan Labuan Bajo unggul gitu karena Labuan Bajo memiliki beragam objek wisata yang sangat unik gitu ya, dan hanya ada di Labuan Bajo misalnya. Contohnya kayak Pulau Komodo yang merupakan habitat asli dari hewan komodo. Untuk orang-orang yang tertarik atau suka terhadap hewan komodo, pastinya pengen gitu untuk mengenal lebih jauh gitu hewan ini di habitat aslinya. Jadi dengan berkunjung ke Pulau Komodo di Labuan Bajo, orang-orang bisa mengerti tuh, orang-orang bisa melihat secara langsung dan bisa belajar tuh tentang apa sih komodo itu, bagaimana dia hidup, bagaimana bentukannya, bagaimana dia mencari makan dan semacamnya. Juga sama seperti yang tadi, di Labuan Bajo juga ada Pulau Pink yang mana memiliki pantai berpasir pink yang hanya ada dua di dunia. Jadi dengan keunikannya itu, dari lokal sampai mancanegara tentunya pasti tertarik banget buat datang ke Labuan Bajo. Wah, keren banget Labuan Bajo. Kak Fian, aku mau nanya dong. Apa upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur di Labuan Bajo ini? Apakah pemerintah terlibat? Wah,
Pertanyaan sangat menarik ya Kak Ersa. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus ketahui dulu nih Kak Ersa, bahwasanya Labuan Bajo merupakan salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang digancangkan oleh pemerintah. Tentunya peran pemerintah sangat dibutuhkan di sini Kak Ersa untuk pengembangan ekowisata dan pariwisata di Labuan Bajo tersebut. Nah, apa saja sih strategi pemerintah dalam pengembangan Labuan Bajo tersebut? Nah, di sini saya akan menjawab. Yang pertama itu ada strategi pemerintah untuk memperluas Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo serta memperpanjang runway yang ada. Yang kedua tentunya setelah pembangunan tentunya ada pengelolaan bandara yang bertujuan untuk memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga yang datang ke Labuan Bajo adalah wisatawan yang bisa meningkatkan devisa. Nah, yang ketiga adalah menata kawasan Puncak Waringin yang akan dirapikan dan dijadikan pusat handicraft di Labuan Bajo. Yang keempat, pelabuhan untuk kontainer dipindahkan ke tempat lain. Dan Pelabuhan Bajo hanya fokus untuk penumpang pinisi, yachts, dan cruise. Nah, ini dimaksudkan supaya wisatawan-wisatawan itu ngerasa bahwa dia itu VIP gitu loh Kak. Jadi nggak ada gangguan dari pelabuhan kontainer atau semacamnya, itu khusus wisatawan Kak gitu. Nah, dan juga untuk fasilitas jalan akan dilebarkan Kak. Jadi fasilitas jalan penumpang pinisi, yachts, dan cruise itu akan dilebarkan. Nah, yang kelima itu menjadikan Labuan Bajo sebagai segmentasi premium. Yang artinya di sini bukan hanya pengembangan pariwisata saja, Kak, tetapi ada pengembangan ekonomi khusus yang diberikan pemerintah untuk investasi yang berupa pembangunan infrastruktur, pendukung pariwisata di Sulawesi Utara itu sendiri. Nah, beberapa dukungan ataupun pengembangan kawasan pariwisata di ekonomi, khususnya di Kabupaten Likupang, Kak, itu antara lain adalah perluasan terminal, terus perluasan bandara, dan juga pelebaran jalan menuju lokasi wisata dan pembangunan jalan tol yang akan memudahkan wisatawan menuju lokasi, Kak. Mungkin itu, Kak. Nah, kalau gitu gimana sih Kak Fian pengembangan ekowisata di bidang sosial budaya, adat istiadat, serta ekonomi masyarakatnya? Nah, benar sekali nih Kak Ersa, karena pertanyaan Kak Ersa ini menjadi PR juga untuk pemerintah ke depannya gitu loh. Bagaimana cara pemerintah untuk menghidupkan kembali ekowisata berdasarkan culture, budaya, dan adat istiadat. Nah, pada dasarnya Kak Ersa, pengembangan pariwisata itu tidak hanya sebatas infrastruktur yang udah Kakak Fian jelasin tadi Kak Ersa. Ini juga menjadi nilai tambah gitu, culture, budaya yang harus dihidupkan nantinya di Labuan Bajo itu sendiri. Karena wisata kultural ini sangat penting untuk mengetahui ciri khas Indonesia itu, mengetahui ciri khas pariwisata yang berada pada Labuan Bajo tersebut. Ini misalkan di Bali ada adat istiadat ngaben nih Kak Ersa. Nah, di Labuan Bajo ada adat istiadat yang berbeda dari adat istiadat di Bali. Nah, untuk perkembangannya sendiri, pemerintah juga udah banyak nih melakukan usaha-usaha untuk mengedukasi gitu bagaimana nantinya masyarakat mengimplementasikan budaya tersebut dan diajarkan kepada para turis-turis atau wisatawan. Nah, ketika pemerintah harus mengupayakan itu, saran nih dari teman-teman sekalian juga, Kak Ersa ada banyak yang juga ngomong nih sama Kak Fian, dan juga Kak Fian ngomong secara langsung juga nih di podcast. Seharusnya pemerintah itu mengupayakan atraksi yang menarik bagi wisatawan, Kak. Misalkan festival budaya atau wisata kultural dan yang lain-lain Kak, supaya nantinya Labuan Bajo bukan hanya terkenal keindahan alamnya, namun terkenal juga akan budayanya Kak. Itu Kak. Nah, tunggu apa lagi teman-teman pendengar Merin Podcast? Di Labuan Bajo, fasilitas serta destinasi wisatanya keren banget loh.
Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak sama Kak Ifata dan Kak Alfian sudah sharing pengetahuannya di Merin Podcast. Terima kasih Ersa. Nah, terima kasih Sobat Merin Podcast sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga kita mengunjungi Labuan Bajo ya. Dadah!